Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin dimanapun Anda berada, kita kembali lagi pada pertemuan kita kali ini, yaitu pengajian kitab Safinatun Najah, yang mana dalam hal ini kita akan menyampaikan tentang beberapa bab hadas. Karena kemarin kita sudah sempat membahas tentang syarat-syaratnya sholat, diantaranya itu adalah bersih dari 2 hadas dan salah satunya aurat. Nah, saat ini kita akan membahas tentang apa itu hadas atau apa itu aurat. Langsung saja kita mulai kajian kita pada pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala khususan ila ma'rifat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-ahdatsu utawi pira-pira hadat iku itnani ana rong panduman. Asgharun nyatane hadas asghar utawa hadas cilik, wa akbarun lan hadas gede. Fal asgharu moko utawi hadas cilik iku ma barang aujaba kang wajibake apa ma al wudu amaring wudu. Wal akbaru utawi hadas akbar utawa hadas gede iku ma barang aujaba kang wajibake apa ma al ghusla maring adus. Jadi sekarang ini kita akan meneruskan yang kemarin, yaitu tentang syaratnya sholat, yang salah satunya adalah bersih dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Seperti tadi yang sudah saya bacakan. Apa itu hadas kecil? Yang pertama, hadas kecil. Hadas secara umum dibagi menjadi 2. Ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu adalah segala sesuatu yang mewajibkan kita untuk mengambil wudu. Apa saja? Kita kemarin sudah membahas hal-hal yang membatalkan kepada wudu. Salah satunya itu adalah khorijun min ahadis sabilain. Jadi keluarnya sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang. Itu berarti kita sudah mengalami yang namanya hadas kecil. Atau zawalul akli, hilangnya akal. Jadi yang kedua itu adalah hilangnya akal, baik itu karena tidur, karena mabuk, ataupun karena yang lainnya, mengecualikan orang yang tidur tadi, yang menetapkan tempat duduknya, yang tidak keluar dari tempat duduk. Nah, kemudian menyentuhnya, bersentuhannya kedua kulitnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan tanpa penghalang. Dan yang ketiga itu adalah menyentuh zakar atau menyentuh bundarannya jalan belakang. Itu adalah segala hal yang mewajibkan pada wudu. Jadi yang dinamakan hadas asghar itu segala sesuatu yang menyebabkan kita harus mengambil wudu. Apa saja? Seperti kemarin pada hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4, itu semuanya masuk pada kategori yang menyebabkan kita harus mengambil wudu, atau hal-hal yang mewajibkan kita untuk mengambil yang menyebabkan kita mengalami hadas kecil.
Kemudian hadas besar seperti tadi yang saya jelaskan, hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Seperti apa saja? Ya seperti keluar mani, masuknya syafa pada farji, terus kemudian mati, melahirkan, haid, nifas, itu hal-hal yang menyebabkan kita memiliki hadas besar. Baik, kita lanjutkan pada bab aurat. Nah, kemarin pada syaratnya wudu, syaratnya sholat itu ada yang namanya satrul aurati, menutup aurat. Kemudian batasan aurat itu seperti apa? Di sini kita lanjutkan. Al auratu utawi piro-piro aurat iku arbaun ono papat piro-piro panduman. Auratur rajuli utawi auratur rajuli nyatane piro-piro nyatane aurate wong lanang mutlakon kelawan mutlak, wal amatilan wadon amat fis sholati ing dalam sholat iku ma barang bainas surati kang tetep ing dalam antarane pusar warukbatilan dengkul. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon merdeka fis sholati ing dalam sholat iku jami'u badaniha sakabehane awake hurra masih wal wajhi ngeliyani wajah wal kafain lan epe-epe loro. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi, wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon merdeka, wal amati lan wadon budak indal ajanibi mungguwe wong liya iku jami'ul badani sekabehane awak. Wa inda maharimiha lan ing mungguwe mahrome, wa inda maharihima lan mungguwe mahrome hurrah lan amat, wan nisa'i lan wong wadon liya iku ma barang bainas surati kang tetep ing dalem antarane udel warubati lan dengkul. Itu tadi semuanya adalah penjabaran tentang aurat dan batasan-batasannya. Secara umum aurat itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah auratnya orang laki-laki secara mutlak, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, serta auratnya perempuan yang sedang menjadi budak di dalam sholat. Itu yang pertama. Apa? Yaitu di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut. Itu bagi orang laki-laki baik di dalam sholat dan di luar sholat, dan juga untuk perempuan yang sedang menjadi budak di dalam sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah auratnya perempuan merdeka, artinya tidak budak, fis sholat, di dalam sholat itu semuanya seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah wal kafain dan telapak tangan. Yang kedua itu adalah auratnya orang perempuan yang merdeka tapi di dalam sholat, yaitu seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Tuh. Kemudian yang ketiga itu adalah auratnya perempuan merdeka dan budak perempuan bagi orang lain. Jadi bagi orang lain selain perempuan. Jadi bagi orang lain yang tidak sejenis, jadi bagi orang laki-laki yang tidak merupakan mahramnya, itu adalah seluruh anggota tubuh, semuanya. Jadi kalau ada perempuan merdeka, kalau keluar pulang
pergi ke pasar, pergi kemana, itu seluruh anggota tubuhnya itu adalah aurat. Itu aurat. Kemudian aurat perempuan sedangkan auratnya orang perempuan merdeka dan perempuan yang menjadi budak bagi mahramnya sendiri atau bagi orang yang tidak batal wudu bagi keduanya dan juga sesama perempuannya itu adalah antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Jadi semuanya 4. Saya ulangi, semuanya 4. Itu pertama auratnya laki-laki secara mutlak dan auratnya perempuan yang menjadi budak di dalam sholat itu adalah antara pusar dan lutut. Kemudian auratnya orang merdeka, perempuan merdeka di dalam sholat itu adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga adalah auratnya perempuan merdeka dan perempuan yang menjadi budak bagi orang lain atau orang laki-laki yang bukan mahramnya, itu seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali. Sementara auratnya mereka berdua bagi mahramnya dan bagi sesama perempuan itu adalah di antara pusar dan lutut. Itu. Jadi batasan aurat ada 4. Hadas itu dibagi menjadi 2. Ada hadas kecil dan hadas besar. Aurat dibagi menjadi 4. Auratnya laki-laki di dalam sholat dan di luar sholat itu sama. Auratnya perempuan yang menjadi budak di dalam sholat itu diantaranya pusar dan lutut. Kalau di luar sholat bagi orang yang tidak semuhrim dengan dirinya itu adalah seluruh anggota tubuh. Sementara auratnya bagi muhrimnya atau sesama perempuannya itu adalah antara pusar dan lutut. Sementara auratnya perempuan yang merdeka kalau di dalam sholat itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Di luar sholat itu adalah seluruh anggota tubuh dari seluruh anggota tubuhnya. Bagi muhrimnya dan bagi sesama perempuannya itu adalah antara pusar dan lutut. Nah, itu yang dinamakan aurat dan batasan-batasannya. Kemudian pengertian dari aurat. Di sini di dalam kitab Kasyifatus Saja dijelaskan batasan-batasan aurat tadi sudah saya jelaskan. Sekarang pengertiannya. Aurat secara bahasa itu adalah sesuatu yang kurang. Jadi aurat secara bahasa itu adalah sesuatu yang kurang dan segala sesuatu yang dianggap buruk itu adalah aurat secara bahasa. Sementara aurat menurut istilah itu adalah segala hal yang mewajibkan untuk ditutupi, baik di dalam sholat dan bagi mereka yang haram untuk melihatnya. Itu bagi mereka, jadi di dalam sholat dan bagi mereka yang haram melihatnya. Itu secara syariat. Nah, aurat di sini bagi orang laki-laki tadi itu tidak membatasi siapa dia, baik dia itu kafir ataupun tidak, sama tetap berdosa bagi mereka yang melihat, baik besar ataupun kecil tetap berdosa. Tapi kalau kecil itu masih ada batasannya, nanti terjadi perkhilafan antara Imam Rafi'i terus dan imam-imam yang lain masih terjadi perbedaan. Kemudian itu kan aurat, jadi haram bagi. Kemudian bagi orang perempuan untuk suaminya itu boleh sah melihat secara keseluruhan, itu sah saja. Begitu juga sebaliknya.
Namun di sini itu dimakruhkan melihat kemaluan, baik kemaluan depan ataupun belakang. Itu karena bisa mewarisi kebutaan. Jadi kalau dilihat syau'atain, kejelekan perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan melihat punyanya laki-laki, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, cuman dimakruhkan. Artinya sebaiknya jangan dilakukan karena bisa mewarisi kebutaan. Nah, penutupan aurat itu harus menggunakan menggunakan sesuatu yang bisa menutup warna kulit, bukan sesuatu yang hanya seperti kita berada di ruangan kemudian dimatikan lampunya, itu warna kulit kan tidak kelihatan tapi kan tidak ditutupi, itu tidak sah. Jadi harus menggunakan sesuatu yang menutupi warna kulit. Kemudian ada satu lagi permasalahan, salah satunya adalah bagi mereka yang melihat kemaluannya wanita yang masih kecil. Masih kecil, batasan kecil kemarin sudah saya jelaskan, 7 tahun 7 tahun ke atas itu tergolong besar, jadi haram. 6 tahun ke bawah, 6 tahun itu khilaf, 6 tahun ke bawah itu masih tergolong kecil. Nah, sekarang membahas yang kecil. Untuk kemaluannya anak kecil apabila dilihat itu hukumnya adalah khilaf. Di sini menurut Imam Rafi'i itu boleh, menurut Imam Rafi'i dilarang. Kalau Imam Rafi'i itu melarangnya, tapi Imam Qadhi Husain itu memperbolehkan. Tapi sekali lagi dengan catatan anak tersebut tidak memberikan syahwat bagi orang yang melihatnya, itu menurut Qadhi Husain. Kalau sudah memberikan syahwat bagi yang melihatnya berarti tidak boleh. Sekali lagi, walaupun ada yang memperbolehkan, ada memperbolehkan seperti Qadhi Husain selama tidak memberikan dampak syahwat bagi orang yang melihatnya, sekali lagi saya jelaskan tidak diperkenankan karena bisa mewarisi kebutaan. Di sini secara umum orang yang wajib melaksanakan sholat itu apabila memiliki 6 sifat. Yang pertama, dia harus Islam. Jadi kalau Islam dia wajib melaksanakan sholat, kecuali kalau kafir dia tidak wajib. Begitu juga ketika dia sudah masuk Islam, dia sudah tidak wajib qadha. Berbeda dengan orang murtad, orang yang sudah Islam kemudian dia murtad, maka ketika dia kembali ke Islamnya, maka selama murtad dia wajib untuk mengqadhanya. Karena dia sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu adalah Islam. Kemudian yang kedua, orang yang wajib melaksanakan sholat apabila sudah baligh, sudah mencapai usia baligh. Tanda-tanda baligh awal sudah saya jelaskan. Bagi orang laki-laki tidak baik itu secara umur dia sudah sampai 15 tahun atau secara kondisi dia pernah mengalami mimpi basah, atau bagi perempuan dia pernah mengalami haid, berarti dia sudah balik, wajib dia melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, dia berakal. Jadi kalau sudah balik tidak mengerjakan sholat, maka mulai detik dia balik itu kalau tidak melaksanakan sholat, ketika ia sadar itu wajib diqadha. Misal berapa tahun dia wajib diqadha, tetap diqadha. Lalu bagaimana, kan terlalu berat, ia dikerjakan sebisanya. Misal sempat mengerjakan duhur dilaksanakan 2 kali kalau tidak capek. Karena masih belum tahu, masuk usia balik dia belum tahu kalau dia wajib qadha seandainya tidak melaksanakan sholat. Itu tidak apa-apa diqadha pada saat dia sudah tahu, dia sudah ngaji, dia sudah bisa semampunya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah orang yang memiliki akal. Maka orang gila
itu tidak perlu mengkodok. Misal sekarang dia sehat, ya, kemudian dia gila, maka selama dia gila misal 2 tahun, yang 2 tahun itu tidak perlu dikodok. Yang keempat, selamatnya salah satu organ tubuh, salah satu anggota organ tubuh, pendengaran dan penglihatan. Maka kalau keduanya sudah tidak bisa, maka dia juga tidak wajib. Jadi kalau dia buta dan dia tuli, maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholat, dan dia tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi orang buta dan orang tuli itu tidak wajib melaksanakan sholat, dan juga tidak wajib baginya untuk mengqadha. Kemudian yang kelima adalah sampainya dakwah. Jadi sampainya dakwah. Maka kalau orang tersebut terlahir di suatu tempat yang belum pernah ada Islam atau belum pernah Islam sampai ke sana, maka dia tetap tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah bersihnya dari haid dan nifas. Jadi kalau orang sedang haid, dia tidak wajib melaksanakan sholat. Orang sedang nifas, dia sudah juga tidak wajib melaksanakan yang namanya sholat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Cuman di sini sedikit ada beberapa hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Salah satunya itu adalah ada beberapa hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Yang pertama itu adalah orang mau sholat itu makruh. Apa yang pertama? Karena menahan pengen buang air besar. Jadi kalau dia pengen buang air besar, dia sholatnya itu hukumnya makruh. Kemudian menahan kencing. Jadi menahan kencing, dia pengen kencing, tapi dia tahan untuk melaksanakan sholat, misal karena ada jamaah atau apa, dia hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga itu menahan kedua-duanya. Dia pengen berak, dia pengen kencing, tapi dia tahan untuk melaksanakan sholat, hukumnya makruh. Kemudian yang keempat adalah berdiri dengan satu kaki, juga hukumnya makruh. Kemudian yang kelima itu adalah kakinya ditumpuk menjadi satu. Qarinun baina qadamaihi ma'an kana fi qaidin. Jadi ditumpuk menjadi satu, itu juga hukumnya makruh. Kemudian yang keenam itu adalah menggunakan sepatu yang sangat sempit untuk melaksanakan sholat. Jadi dia punya sepatu, kan nggak apa-apa sholat menggunakan sepatu dengan syarat-syarat yang sudah dengan syarat-syarat tertentu, nggak apa-apa. Sholat tetap pakai sepatu, nggak apa-apa. Tapi kalau sepatunya terlalu sempit, terlalu kecil, itu digunakan untuk melaksanakan sholat alal khauf atau dalam menggunakan sepatu, itu hukumnya makruh. Kemudian yang ketujuh itu adalah makruh juga kita melaksanakan sholat ketika hidangan itu didatangkan. Biasanya ketika ada acara, kemudian didatangkan hidangan, masuk waktu sholat isya, kita melaksanakan sholat isya dulu, itu hukumnya makruh. Kemudian karena terlalu dahaga, kemudian kita sholat, itu juga hukumnya makruh. Kemudian yang kesembilan itu adalah bau, kondisinya sangat bau, itu juga hukumnya makruh. Yang ke-10 itu ada makanan, dia kondisi lapar, dia melaksanakan sholat dulu,
tidak makan terlebih dahulu itu juga hukumnya makruh. Terus kemudian yang ke-11 itu adalah kondisi sangat ngantuk. Ke-12 itu adalah di tempat di sholat di makbaroh. Sholat di makbaroh itu adalah kuburan umum, itu juga hukumnya makruh. Yang ke-13 itu adalah sholat di gudang tempatnya barang, itu juga makruh. Yang ke-14 itu adalah sholat di tempat penyembelihannya hewan. Ke-15 itu sholat di kamar mandi. Misal kamar mandinya lebar, ada kamar mandinya menjadi satu, itu juga hukumnya makruh walaupun sudah ketahuan sucinya. Yang ke-16 itu adalah sholat di dekatnya onta berbaring. Kemudian yang ke-17 itu adalah sholat di tengah-tengah jalan. Iya, di tengah-tengah jalan, walaupun jalannya itu sudah mati, tetap hukumnya itu makruh. Yang ke-18 itu sholat di tengah-tengah Ka'bah, juga hukumnya makruh. Yang ke-19 itu adalah sholat di gereja atau tempat ibadahnya agama lain. Kemudian yang ke-20 itu adalah sholat bersama dengan tempat di klub, tempatnya orang minum, tempatnya orang mabuk-mabukan. Kan biasanya kadang ada musholanya. Itu sholat di sana itu hukumnya makruh. Itu saja. Kecuali tapi yang ke-20 selain tempat khamr, yang ke-20-nya lagi ini adalah sholat sendiri sementara dia melihat jamaah, itu juga hukumnya makruh. Tapi kemakruhan itu tadi terletak pada apabila memang kondisinya tidak terdesak. Maksudnya terdesak, waktunya sempit. Misal waktunya sudah mendekati, dia belum sholat asar, sudah menjelang maghrib, ya tidak apa-apa. Kalau pengen kencingnya ditahan, ya tidak apa-apa. Makruhnya itu tidak ada, karena memang kondisinya sudah yang mendesak. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini benar-benar bisa membantu kita dalam pelaksanaan praktek ibadah kita, terutama dalam bab sholat, terkait dengan hal apa itu hadas dan terkait dengan hal apa itu aurat. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan suratil Fatihah ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.